Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah
dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Ayo katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, sekarang kami ada. Oh Yesus, boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sekali lagi Bapak Saudara, dengan iman nyatakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri damai dan kesempatan di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan hilang, karena kasih-Nya oh Yesus.
cintakan. Ayo sekali lagi sembah dulu. Oh ya Rabaya Shandarama. Yang sudah bisa berdoa menyembah dalam bahasa roh, ayo berdoa. Sembah dalam bahasa. Bangkitkan roh. Yang belum mendapatkan karunia dalam bahasa roh, ayo bangkitkan iman kita. Naikkan doa, naikkan syukur. Nyatakan janji firman Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan dalam hidup. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syarabatakana rabaya rabaya syara. Huriara rabata syana rabaya rabata syekere rabaya rabaya. Huriara rabaya syana rabaya rabaya. Huriara rabaya syana rabaya rabaya. Huriara rabaya syana rabaya. Biar kami melihat Tuhan ada terobosan demi terobosan. Biar kami melihat Tuhan hidup kami dipulihkan, hidup kami disembuhkan. Hidup kami dibebaskan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Tempat pengharapan, tempat perlindungan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya di dalam hidup kami. Biarlah hanya Engkau Tuhan, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Sekali lagi kita katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Sambil perlahan kita bangkit berdiri, nyatakan dengan iman kita sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, lebih lagi, ayo nyatakan. Sekali Yesus selamanya. Saya mengundang Ibu Gembala. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mengatakan aku cinta Yesus selamanya, katakan haleluya, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. kasih. Makasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami sekali lagi boleh mendengarkan tuntunan-Mu untuk memasuki 2025.
di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, dan di dalam pengharapan kepada-Mu saja. Yang menerima berkat Tuhan hari ini, katakan bersama-sama, amin. Sukacita dari Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah melewati 1 bulan lagi dari 2025. Apakah saudara merasa nyaman dan aman di 2025? Amin. Puji Tuhan ya. Di sana, di luar sana bagaimana? Banyak berkat turun atau musibah turun? Musibah turun ya. Tetapi Tuhan menentukan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ya. Sebab apa begitu ya? Kenyataan di luar tidak oke gitu, ya. Dunia mengatakan 2025 adalah tahun ketidakpastian. Semuanya tidak pasti. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang dahsyat, wah yang keren, tetapi hal-hal yang negatif semua yang kita lihat di awal tahun ini. Tetapi Tuhan tentukan ini tahun penuaian. Kalau saudara setuju, bilang ke sebelah menyebelah, ini tahun penuaian. Tapi siapa yang menuai? Coba boleh ditanya lagi sebelahnya, siapa yang menuai? Saya. Haleluya. Katakan saya. Saya menuai. Artinya apa? Menjadi alatnya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi apa yang kita alami terutama di Indonesia ini dari tahun ke tahun, kalau ada goncangan, ada penuaian besar, saudara. Ya, saya kasih ingat pada waktu kerusuhan 1998, itu sangat banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja. Ya, 98. Siapa yang belum lahir di 98? Nah, Moses belum ya. Angkat ini. Nanti dengar sejarahnya ya, biar supaya tahu apa yang terjadi 98 ya. Nah, Jakarta itu luar biasa mengerikannya saudara ya. Di Jawa juga ya, tapi orang itu akhirnya banyak ditolong atau berlindung di gereja. Sehingga gereja akhirnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang asli baru, bukan pindahan. Amin. Itu goncangan saudara, 98. Ya kan, banyak yang dibunuh, banyak yang diperkosa dan sebagainya. Tapi menghasilkan gereja-gereja penuh saudara. Nah kemudian tahap berikutnya adalah di tsunami Aceh. Ya, begitu banyak orang meninggal. Tapi tidak terhitung sebetulnya. Yang diumumkan itu tidak tepat, saudara. Jauh lebih banyak. Tapi gereja-gereja sangat banyak dibuka di sana. Banyak orang berbalik kepada Tuhan melalui peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Terakhir yang kita alami bersama, pasti saudara mengalami kecuali yang 5 tahun ke bawah. Pandemi COVID. Ya, itu orang dalam situasi sangat ketakutan. Gereja pun ditutup, tidak boleh buka. Saudara. Apa hasil penuaiannya? Gereja online. Lewat YouTube, lewat video-video, semua khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran bisa didengar dari sudut dunia manapun ke sudut dunia manapun. Itu adalah sebuah penuaian yang sangat besar, saudara. Orang-orang yang malas ke gereja
yang tidak pernah mau ibadah, akhirnya dia ibadah karena di rumah terus. Ya, saat itu, di situ startnya, di rumah terus, mau nggak mau beribadah bersama keluarganya. Karena nggak kemana-mana juga, sebagai hiburan lah itu kali ya. Tapi lalu berlanjut dan sampai hari ini ada gereja online yang bisa dinikmati siapapun di pelosok dunia manapun asal punya internet. Nah, kebablasannya akhirnya tidak mau ibadah onsite. Ya, urusannya sendirilah itu. Dulu kita berdoa supaya gereja segera dibuka kembali, supaya kita bisa ibadah bebas lagi. Dulu harus pakai masker, ini dijauh-jauhin 1 meter gitu. Sekarang dibebaskan kembali, tetap santai di rumah, saudara. Itulah manusia. Ya. Nah, coba perhatikan sekarang ada goncangan-goncangan lagi. Di awal tahun di LA, apa yang tidak bisa dibeli oleh orang-orang itu, saudara? Hanya satu, keselamatan. Harta segitu banyak bisa menyelamatkan? Bisa mengusir api itu? Dia bisa panggil pemadam kebakaran, tapi pemadamnya mogok, saudara. Rusak. Coba, dia punya asuransi, harus asuransinya tutup. Ya, dan saya pasti percaya ini yang disebut penuaian berikutnya. Yang setuju katakan amin. Berapa orang yang kehilangan harta, walaupun mungkin nyawa tidak terlalu banyak. Tetapi itu stres berat, mereka sudah biasa hidup berkelimpangan dengan harta dan tahta dan kemasyuran. Tapi harus mengalami yang tidak bisa ditolong oleh siapapun. Bahkan kemarin itu ditambah aja lagi, angin datang lagi, San Francisco terbakar. Bahkan tadi malam saya dengar, tidak hanya angin, tuh pesawat bisa jatuh di San Francisco, di dalam kota, di dekat mall kalau nggak salah. Nah itu bukan karena manusianya, tapi nanti kita lihat goncangan-goncangan yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Di Glodok berapa ribu orang pedagang yang kehilangan mata pencaharian. Dan itu pasti akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Apakah kita hanya mau tinggal ketakutan dan stres? Kemarin di Kapuk lagi kebakaran hebat lagi. Di mana lagi tuh kemarin? Ya, dan kebanyakan sekarang kebakar. Ingatlah akan janji Tuhan lewat pelanginya Nuh, bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Itu percayai, walaupun banjir di mana-mana tidak akan menghabiskan dunia ini. Tapi api di mana-mana terbakar, seolah-olah tidak bisa ditolong. Nah itu keadaan dunia sekarang ini, tetapi Tuhan bilang penuaian terjadi dan kitalah yang menuai. Amin. Kitalah yang sudah diberikan senjata oleh Tuhan, Roh Kudus Pentakosta ketiga. Kita on-kan dan kita bersama-sama, baik atau tidak baik keadaan kita akan menuai bersama-sama. Katakan amin. Ya, siapa yang kita tuai? Nah ini kemarin di bulan lalu saya sudah sampaikan beberapa poin tentang siapa yang akan kita tuai. Nah, kemarin di doa dengan Pak Niko sekali lagi dijabarkan lebih jelas lagi tentang apa saja yang akan kita tuai di hari-hari ini. Yang pertama bisa dilihat di situ ya. Yang pertama tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan. Saya tambahkan termasuk Kristen yang tidak beribadah, yang berkarakter bukan Kristen. Ya, ada orang-orang yang kita tuai itu orang Kristen sendiri
yang hidup seenaknya. Saya hari-hari ini tuh sedih kalau ngelihat ada orang-orang Kristen tapi tidak hidup secara Kristen. Ibadah nggak pernah, walaupun online pun tidak. Jadi maunya apa gitu? Ya, cuman di KTP ditulis Kristen. Karakter jauh daripada karakter Kristus. Nah, orang-orang inilah di mana kita temui kiri kanan depan belakang kita, ayo kita bangkitkan dia. Sadar, ingat bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Tuhan segera datang kembali. Ayo kembali bersama Tuhan. Semangat, jangan mikirin diri sendiri. Jangan hanya mau yang enak dari Tuhan. Ya. Mari kita lihat Matius 9 ayat 36 38. Matius 9 ayat 36 sampai 38, kita baca bersama ayat pertama ini. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar sebagai domba yang tidak bergembala. Stop dulu ya. Jadi Yesus berbelas kasihan, saudara. Kalau kita punya hati Bapa, hati Yesus, hati kita sudah oke, tidak ada ganjelan apapun, kita akan berbelas kasihan melihat mereka. Siapa tuh mereka? Ya orang-orang itu yang lelah dan terlantar. Seperti domba tidak ada gembalanya. Orang-orang itu banyak yang sekarang wajahnya tuh jam 6 terus. Saudara. Tahu jam 6? Panjang gini loh, kayak pepaya. Nggak bisa senyum. Ya, kalau diajak senyum tuh kayaknya berat banget gitu. Nah itu berbeban berat, saudara. Padahal dia Kristen. Ini poin 1 kita bicara yang Kristen. Ya, yang jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mengatakan dirinya Kristen tapi tidak menikmati hidup sebagai anak Tuhan. Nah itu yang kita sasar nomor 1. Berikutnya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya kita semua ditantang oleh Tuhan hari-hari ini sebagai penuai-penuai. Jangan nunggu, oh aku harus jadi pengerja dulu atau majelis atau hamba Tuhan. Bukan itu, saudara. Setiap kita bekerja dimanapun sebagai apapun engkau, itu bisa menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Amin. Itu yang ditunggu. Kita sendiri bangkit. Makanya kita sendiri juga harus sudah merdeka dari segala macam ikatan. Sudah menjadi terang. Tahun lalu sudah jadilah terang. Terus ya. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya I-nya besar yaitu Allah kita mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita semua sudah melayani Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan kirimkan lagi orang-orang yang berjiwa penuai-penuai. Katakan amin. Tidak ada yang nganggur-nganggur sekarang. Itu kerjaan dia. Oh itu kerjaan penginjil. Itu pekerjaan hamba Tuhan. No. Semua adalah tugas kita. Untuk kita pedulikan, pasang mata kita. Pandang sekeliling. Padi sudah menguning. Siapa yang mau menuai? Itu yang Tuhan tunggu. Bekerja sama kita. Bersama-sama dengan semua jenis gereja yang ada. Ya, kemarin juga disinggung tentang kolaborasi. Artinya kerjasama. Bekerja sama walaupun kita berbeda-beda. Ya, kita bekerja sama untuk menuai jiwa-jiwa bersama-sama. Bukan gereja satu dan gereja lain berkontok-kontokan. Menampilkan yang
terbaiknya dari dia, bukan. Semua yang gereja diberkati Tuhan, katakan amin. Dan Anda semua saudara adalah gereja-gereja Tuhan yang diberkati Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana nyanyinya keren. Tapi kenyataannya lu siapa lu? Ya kan? Aku enggak seperti kamu, kita kan karismatik, tepuk tangan. Keren. Siapa bilang? Di dalam ketekunan iman, apakah sama? Semua punya warna sendiri-sendiri yang kalau ini bersama-sama kita akan gampang menuai bersama. Ya, mari waktunya untuk kita bersama-sama, jangan membatasi siapapun karena mereka adalah tubuh Kristus sama seperti kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yuk boleh bilang colek kiri kanannya, ayo menuai. Sekeliling kita ya. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Penuaian perluasan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah di bumi bisa diterjemahkan juga gereja atau situasi keadaan di mana hati kita itu kokoh teguh, tidak tergoncangkan. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, dikatakan firman Tuhan, hanyalah kerajaan Allah. Ya, artinya apa kerajaan Allah? Hidup di dalam kebenaran, sukacita dan di dalam Roh Kudusnya. Itu kerajaan Allah itu. Ya. Jadi kita memperluas kerajaan Allah itu di bumi ini. Termasuk di dalamnya membuka gereja-gereja baru secara fisik, tapi di tempat-tempat yang belum ada gereja. Tempat-tempat yang masih jarang dijangkau orang. Kalau di kota-kota besar ini bukan membangun gereja untuk penuaian jiwa-jiwa baru yang bertobat, tetapi pemindahan jemaat-jemaat orang lain. Gak ada yang amin. Betul? Sudah ngerti itu? Gereja yang satu, wah berkembangnya luar biasa. Tetapi yang di ujung sana habis jemaatnya. Itu pemindahan, bukan penuaian. Amin, amin. Saudara harap mengerti itu. Jadi kita tidak mau yang seperti itu. Sekarang ini bukan caranya seperti itu. Ya, mari kita pandang di daerah-daerah mana, ya di luar-luar kota besar ini. Masih banyak daerah-daerah yang sulit untuk orang beribadah. Artinya tidak ada tempat ibadah. Ayo ya, bentuk dulu sel group, kelompok-kelompok kecil, doa bersama-sama, cerita tentang firman Tuhan, lalu membentuk kul misalnya. Nanti setelah berkembang terus kul menjadi ranting, menjadi gereja. Ya, kita bersyukur Ryan 5 dapat tempat yang luar biasa di IKN, saudara. IKN itu kira-kira dari IKN pusatnya itu sekitar perjalanan setengah jam saja atau 45 menit. Dikasih tanah kemarin berapa meter Pak Sam bilang ya 1.500 kalau nggak salah ya. 30 kali 50. Dan itu kita sudah kumpulkan dari tiap cabang ranting untuk membangun fondasi. Ternyata tadi saya lupa lagi mau masukkan terakhir update-nya sudah bangun, saudara. Sudah tidak hanya fondasi tapi dindingnya sudah dibangun walaupun batako itu, ya, bata blok. Itu lantainya ya masih biasa, tapi sedikit lagi sudah 75%. Itu sudah ada jemaatnya. Dan jemaat itu ada seorang bapak dari Medan yang punya rumah lumayan besar di situ komselnya, kelompok selnya. Sudah ada sekitar 20-an orang menjadi cikal bakal daripada ranting kita di IKN. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan. Ya, dan itu sah kita bersuka cita karena belum ada sama sekali di sana. Nanti kalau yang pengen pergi ke sana nanti bisa daftar lewat rayon.
Karena setiap bulan atau setiap 2 bulan ada yang dikirim ke sana untuk khotbah. Tapi biaya sendiri. Jangan harap dibayarin. Menabur. Nah, Bu Tiara selamat datang kembali. Baru tahun baru tiba hari ini. Mungkin mau ke IKN sekarang. Haleluya, Tuhan udah buat mujizat besar buat Ibu Tiara ya. Sudah bisa pulang ke Medan dengan Bapak. Nah, memang jiwanya untuk misi. Nanti bisa bersama-sama dengan grup daripada Rayon 5. Baik, itu Markus 4 ayat 31-32. Markus 4, kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Terus, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Biji sesawi lebih kecil dari merica, saudara. Ya. Nah itu tapi tumbuh bisa besar. Kalau di sana itu bisa seperti sawi kita tapi besar sekali. Kira-kira bisa sampai 1,5 atau 2 meter. Dan itu bisa tempat burung bersarang. Dan dia bisa bernaung dan dia bisa mengeluarkan, memberikan makanan bagi makhluk-makhluk yang lain. Ya, itu perluasan kerajaan, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Berkat rohani dan jasmani ini pasti paling amin. Ya kan saudara? Ada yang nggak mau? Berkat rohani dan jasmani. Tapi rohani dulu yang lebih penting. Ya, rohani kita bertumbuh, kita mengenal siapa Allah kita. Dan ketika kita diberkati, kita nggak menjadi takabur. Lalu hanya memikirkan berkat. Akhirnya kita terperosok dan menjadi binasa karena berkat. Jadi kita berkat itu perlu kekuatan daripada Tuhan. Keluaran 16 ya. Ayat berapa? Saya lupa. Kita perlu kekuatan untuk menjadi kaya, sudah. Ternyata. Ya. Nah, ini ayatnya di Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi naburlah saudara. Kalau engkau tidak nabur tidak akan menuai. Nabur apa saja. Mungkin duit tidak terlalu banyak. Tapi punya 10.000, ya ada orang dari kemarin atau dari pagi tidak makan apa-apa. Bagilah dia. 10.000 itu. Bisa dapat supermie berapa? Lumayan untuk sehari. Ya. Jadi jangan pelit-pelit. Apa yang kau tabur akan kembali. Kalau tidak terpaksa. Ya. Karena nuainya dengan bersorak-sorai, saudara. Ya, kembali pulang kita menabur dengan air mata, kembalinya membawa berkat-berkatnya. Kalau zaman dulu orang bawa berkas itu gandum yang dituai dari sawah-sawah. Tapi kalau sekarang enggak mungkin saudara menanam padi dan gandum. Tapi engkau menerima berkat deposito. Wah, pasti sukacita ya. Pekerjaan-pekerjaan yang diberkati, naik jabatan. Anak-anak yang diberkati menjadi berkat bagi orang tua. Itu berkat. Enggak hanya uang, ya. Percayalah, kalau menabur engkau akan menuai. Terus yang keempat, tuaian hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah artinya buah roh. Galatia 5, 22-23 pasti sudah
hafal. Yang 9 jenis itu saudara. Apa saja antara lain? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah itu dia ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang paling akhir. Apakah semua sudah kita jangkau? 9-9-nya? Halo? Kayaknya enggak bisa kita sempurna sehari. Tetapi ketika kita mengalami gagal di sini, minta ampun Tuhan. Aku akan perbaiki hidupku. Gitu dong. Ya. Ada tekad untuk kita berubah dan menjadi lebih baik. Berubah itu menjadi lebih baik, saudara. Berikutnya tuaian yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Ini penting, saudara. Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Tuaian hidup yang kekal. Kita mengerti bahwa kita jadi orang Kristen bukan hanya mujizat, berkat, materi, tetapi keselamatan yang kekal dari Tuhan. Enggak ada aminnya. Jadi jangan ikut Tuhan gara-gara mujizat atau berkat. Itu sementara. Berkatmu seberapa besarnya yang di LA itu? Habis semua kan? Nah, enggak ada gunanya. Tetapi iman kita karena keselamatan jiwa kita yang sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Itu yang penting. Ya. Jadi yang kelima ini adalah hidup kekal. Galatia 6 tadi mana Galatia? Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, R-nya besar, roh Allah, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin. Terusnya masih ada. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah itu, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Perhatikan garis bawahi, jika tidak menjadi lemah. Artinya menjadi patah semangat. Ada masalah sedikit, ya mana Tuhan nih. Nah Tuhan itu selalu ada di masalah atau di tidak masalah. Ketika saudara punya masalah, Tuhan ada enggak? Halo? Ada. Jadi kenapa mesti ada masalah? Nah, makanya kita jangan mikirin masalahnya. Tapi kita mikirin Yesusnya. Walaupun di neraka sekalipun, kalau ada Yesus di situ, neraka enggak berguna, saudara. Amin, amin. Loh, yakin dong. Ada orang yang waktu itu pernah, kesaksiannya ya, saya sih belum pernah. Dibawa sama Yesus jalan masuk ke dalam neraka. Tapi dia nggak merasakan apa-apa. Dia melihat neraka sangat mengerikan. Tapi tidak ada yang bisa menimpa dia karena ada Yesus bersama dia. Di dalam neraka itu. Dijalan-jalanin gitu loh, lihat neraka. Saudara mau nggak? Mau nggak? Gak usah lah ya. Percaya aja bahwa neraka itu ada. Amin. Dan surga itu ada. Yang jelas-jelas kita mau pilih yang mana. Wah. Nah, itu jangan lelah. Jangan lemah. Ya, sudah nuai, lama sudah berbuat baik. Sudah hampir masuk. Kita jadi males deh. Mundur, kecewa. Itu menjadi lemah. Dia tidak akan menuai. Terusnya satu lagi ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan nih. Mari kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Jangan pilih kasih. Semua jurusan, semua suku, semua agama. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman, didahulukan.
Tapi tidak stop hanya di situ. Untuk kalangan sendiri, enggak usah. Karena kita tadi harus kolaborasi itu. Supaya kita bersama-sama menuai. Ada orang yang susah siapapun dia, kita berkewajiban menolongnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan penghiburan, mungkin dengan kita membantu dia. Gak kuat mandi, kita mandiin. Pernah belum mandiin orang? Saya ini lagi dipojokkan Tuhan. Tiba-tiba saya, tadi pagi saya gak ingetin. Saya punya embok yang renta itu, jatuh saudara. Tangannya gak bisa dipakai. Nah puji Tuhan, ponakan saya dokter, dia mau merawatnya. Kalau enggak saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa kemana-mana. Selalu Tuhan beri jalan buat saya. Tapi tidak mungkin di sana terus, ya kan? Saya harus bawa pulang dia. Tapi bagaimana? Saya hanya beri semangat. Kamu kan pendoa, mari kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan dalam waktu seminggu tanganmu bisa digerakkan kembali. Dan itu terjadi pagi tadi. Luar biasa. Jangan sampai patah, tapi masih sakit kalau digerakkan, sakit sekali. Ya karena dia nggak ada dagingnya, tulang semua. Itulah Tuhan. Saya cukup stres hari-hari ini, saudara. Bagaimana saya harus merawat dia. Dan saya sendiri harusnya sudah dirawat gitu kan. Tapi puji Tuhan enggak perlu rawatan saya. Amin. Tapi artinya masuk sama-sama lansia gitu. Tapi saya tidak merasa lansia. Cuman Tuhan kasih itu. Saya minta di ulang tahun kemarin. Enggak minta apa-apa Tuhan. Kasih saya sehat, kuat. Double 7. Ya, tiba-tiba oke, kamu sehat tapi kamu ngerawat orang, saudara. Ya udahlah, yang penting semua saya izin Tuhan kita terima dengan sukacita. Dan saya bilang, saya nggak bisa kalau lama-lama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan dia segera. Dan itu terwujudlah. Segera dia akan jalan kembali. Amin. Terima kasih untuk doa-doanya para pendoa semua. Tuhan tidak pernah lalai. Jangan menjadi lemah. Apapun yang kita hadapi. Tetap berjalan bersama Tuhan. Tetap layani Tuhan. Ada masalah, ada apa. Karena masalah itu pasti ada. Tapi jangan pikirin masalah itu. Tapi pikirin Tuhan yang lebih daripada masalah kita. Hari ini mungkin engkau punya masalah apa? PHK, rumah kena bencana, atau mungkin ada yang kerja di glodok harus berhenti tiba-tiba seperti itu. Percaya Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang baru. Amin. Ya. Lalu yang ke-6. Ini yang penting, saudara. Tuayan di bumi yang mengalami murka Allah. Wahyu 14 ayat 18 sampai 20. Tuayan di bumi tapi menghadapi murka Allah. Ya. Wahyu 14 ayat 18. Ya. Dan seorang malaikat lain, garis bawahi itu, jadi tadinya ada malaikat yang lain lagi yang menyabit jenis lain. Yang ini malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkan sabitmu dan yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Terus masih ada lagi. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Berikutnya. Satu lagi. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota
Dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai sekekang kuda dan jauhnya 200 mil. 1 mil kira-kira 1,6 atau 1,8 kilometer. Kalikan itu 200 mil. Sekitar kira-kira 300 lebih kilometer panjangnya aliran sungai darah itu. Yang hasil daripada menyabit orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Malaikat yang lain itu yang Tuhan suruh sabit. Artinya habis, binasa. Dan yang sebelum itu ada tuaian yang baik-baik. Yang buahnya tadi buah anggurnya udah masak. Tapi buah itu tidak bisa dinikmati orang. Makanya tidak hanya berbuah ya. Kita tidak hanya berbuah, tapi berbuahnya itu yang manis. Berbuahnya yang enak, yang bisa dinikmati orang. Artinya kau punya buah roh, tapi buahmu itu jangan yang jelek-jelek. Tadi kan, lakukanlah yang baik-baik, perbuatan yang baik. Nah itu nanti disabit, itu masuk ke dalam kemuliaan bersama Tuhan. Tapi yang ini disabit semua habis. Sampai darah itu sekekang kuda tingginya. Aliran airnya 300-an kilometer. Dahsyat saudara. Bagaimana caranya? Kenyataannya untuk menyabit itu kita tidak tahu. Ya, tapi apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Ya, jangan merasakan ditakut-takuti, tapi supaya takutlah benar-benar. Supaya kita berhenti daripada berbuat dosa. Kita berhenti daripada umpet-umpetan dengan Tuhan. Ya, kalau engkau Kristen siapapun, tetangga, keluarga, saudara, kasih tahu mereka Kristen harus bangkit. Jangan namanya doang Kristen. Rugi besar kita. Amin. Itu artinya saudara punya PR itu. Nah, pesan Tuhan apa? Supaya kita kuat, tidak menjadi lemah di tahun 2025 ini. Yang pertama, nantikanlah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita menanti, itu gampang apa susah, saudara? Menanti itu enak apa enggak enak? Kalau 2 menit enggak apa-apa. Ya. 2 jam masih mending. Kalau pesawat cancel, ya kan? Kemarin cancel enggak Bu? On time? Biasa cancel bisa sampai 5 jam, 6 jam. Apalagi kalau kita menantikan orang sakit di rumah sakit. Jaga. Ada yang pernah? Nungguin pagi itu lama enggak? Lama banget. Setiap detik, setiap menit ya. Setiap jam, kapan paginya sih? Tapi paginya pasti datang enggak? Pasti datang enggak paginya? Paginya pasti terbit enggak? Pasti. Maka itu engkau butuh kuatkan dan teguhkan hatimu untuk menanti-nantikan datangnya fajar. Fajar artinya harapan, jawaban daripada Tuhan. Yang mungkin agak lama, saudara. Jangan sampai menjadi lemah tadi. Ya, Mazmur 27 ayat 14 itu sudah bulan lalu juga sudah. Tapi diulang lagi karena diulang aja masih lupa saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi nantikan Tuhan ditambah dengan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ditambah lagi poinnya satu lagi, menanti dengan sabar dan ketaatan. Diam, banyak tenang bersama Tuhan. Seperti dibayangkan katanya Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Kalau menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, saudara supaya kuat, baca firman terus.
Sekarang kita punya hebat, udah banyak sekali apa yang harus dibaca. Nah nggak tahu itu yang lapor-lapor ya di WBI itu apa sudah baca benar apa nggak bohong, nggak tahu juga ya. Tapi bohong urusan dia sendiri lah. Tapi ketika kita dituntun, dikasih apa, daripada nyari sendiri mau baca mana nih. Jadi itu seringkali berbicara, firman itu berbicara, menguatkan kita. Jangan sampai lemah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, menanti dengan sabar seperti menanti fajar yang pasti akan terbit. Amin. Amin. Satu yang terakhir, Ratapan 3:26. Ratapan 3:26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi jangan cerewet, saudara. Banyak kan gerutu terus sama Tuhan. Mana nih Tuhan, aku udah capek nih Tuhan. Gitu terus. Saudara. Akhirnya kita nggak dengar suara daripada Tuhan. Dengan diam, tenang, teduh. Supaya Tuhan berbicara, kita dengar. Tuhan bukakan jalan, kita tahu. Ya kan? Seperti ada contoh kesaksian, ada orang yang ya kebakaran atau kebanjiran, ya ada perahu-perahu yang lewat di apa speaker, ayo keluar, siapa yang mau ditolong, keluar. Tapi yang di dalamnya ada seorang yang berdoa terus, Tuhan tolongin. Aku udah kebanjiran tinggi sekali, nggak bisa keluar. Terus dia jerit-jerit gitu, Tuhan tolongin. Sehingga ketika orang di luar memanggil untuk keluar dengan perahu karet, dia tidak dengar. Sampai akhirnya rumah itu atapnya tuh hampir tenggelam. Dan tiba-tiba masih ada satu kapal lagi. Ya, terus orang itu diselamatkan. Tapi akhirnya dia cerita, aku udah minta tolong Tuhan, tapi kok nggak datang pertolongan Tuhan. Lalu ada suara di dalam hatinya. Dari tadi sudah banyak kapal-kapal yang aku kirim untuk kamu. Tapi engkau yang berisik sendiri. Sehingga tidak mendengarkan panggilan-panggilan pertolongan. Jadi pertolongan Tuhan tuh ya lewat apa sih? Maksud Tuhan datang itu gendong dia gitu kan? Enggak kan? Ya itu perahu itu disediakan. Tapi dia ribut sendiri dengan hatinya sendiri. Itulah contoh aja saudara supaya kita tetap tenang, diam bersama Tuhan. Baca firman-Nya sehingga kita akan dengar tuntunannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuannya. Mari mana ini anak-anak kita ini. Haleluya. Haleluya. Menjadi penuai yang sabar dan gigih. Kita bagiannya menabur, saudara katakan amin. Kita menabur firman, kita menabur apa saja, bantuan, kebaikan hati. Tetapi orang lain nanti yang menyiram, yang menjadikan dia bertumbuh dan Tuhan Yesus sendiri yang menumbuhkannya sampai bisa berbuah. Kita hanya bagiannya menabur saja. Ya, nanti pertumbuhan Tuhan sendiri yang melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu tabur yang baik di tempat yang subur, jangan pelit di musim yang kering, di musim yang susah seperti ini. Seperti Ishak zaman itu di musim kering, dia diminta untuk menabur. Ya, simpenan yang untuk dimakan itu dipakai untuk benih, nabur. Dan Tuhan yang suruh dan dia ikuti sehingga dia menuai berlipat kali ganda. Tanah-tanah itu ada yang dituai 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali lipat. Tuhan yang melipat gandakan karena ketaatannya. Katakan amin.
Yuk kita bangkit berdiri, katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan datang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Sembah Tuhan sekali lagi. Ya Rabba, ya Rabba, sekarang ya Rabba. Katakan kepada Tuhan, aku siap. Aku siap menjadi penuai-penuai. Karena aku di tempat ini siap menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Jangan menjadi lelah, jangan padamkan apimu. Bangkit, jadi terang, jadi penuai-penuai sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu ini terus menjadi pemenang-pemenang atas segala masalah yang ada, dan mereka akan menjadi penuai jiwa-jiwa yang perlu dilayani dan diobati dari segala masalahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan-Mu sampai pada hari ini. Biarlah kami tetap setia menanti-nantikan Tuhan, dan dengan hati yang kuat kami bersabar dan berdiam untuk pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus-Mu seperti yang Engkau perintahkan untuk memperingati kematian-Mu, kesengsaraan-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap kami. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Siapa yang belum dapat boleh angkat tangannya supaya dilayani. Sudah semuanya? Baik, arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
buka dan angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Dengan ucapan syukur. Dengan kalimat yang jelas. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat tubuhmu dan darah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Shalalala, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, dan tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah kami selalu menjadi penyembah-penyembah-Mu, menyembah Engkau dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, Kau akan keluar sebagai pemenang di dalam kuasa darah Yesus, di dalam kuasa bilurnya, dan di dalam kuasa kebangkitannya. Engkau bangkit dari segala kelemahan, bangkit dari segala sakit penyakit, dan bangkit dari segala kelelahan. Karena Tuhan membangkitkan kita untuk selalu bersemangat bersama Dia, menuai jiwa-jiwa. Mari yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan harus terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Khususnya Pentakosta yang ketiga ini, dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia dan bersemangat bersama Dia. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.